Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau sore hari ini kita masih boleh berkumpul di ibadah online kaum wanita Gia Parmindo. Mari ibu-ibu, kita mau siapkan hati kita mau memuji, menyembah Dia, kita mau belajar menjadi ibu-ibu yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita mau masuk di dalam penyembahan bersama dengan Dia. Dan kita mau katakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik.
dalam hal apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Suka dan duka Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Yesus, bahwa Engkau ada selalu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, biar Engkau saja yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kau yang memberkati ibu-ibu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kau hadir bersama dengan mereka. Kau melawat masing-masing ibu-ibu untuk kami boleh belajar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa dan kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi ibu-ibu shalom. Ibu-ibu walaupun kita ibadah secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa sukacita ibu-ibu semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu ibu-ibu kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Bersyukur dan jiwaku bersoka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan dengan baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Dan saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau rendahkan diri di hadapan-Nya. Kita mau belajar untuk menjadi satu tubuh Kristus seperti kerinduan-Nya. Mari kita sama-sama katakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu.
hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Katakan sekali lagi, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik kami semua di rumah masing-masing, Tuhan tolong biarlah firman-Mu sampai kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kuduskan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai pada akhirnya kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca beberapa ayat yang sudah tidak asing bagi kita semua. Firman Tuhan itu diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jemaat di Korintus, mereka
dikaruniai Tuhan dengan berlimpah-limpah, bermacam-macam karunia. Tetapi ada satu hal yang mengganjal, yaitu bahwa mereka terpecah belah. Ada golongan-golongan tertentu di dalam kehidupan berjemaat itu. Nah, hal ini disinyalir oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka sebenarnya siapakah mereka itu. Nah, sebenarnya nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus itu juga berlaku untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang pun bukan hanya pada zaman dulu di jemaat Korintus, tetapi sekali lagi zaman sekarang juga ada banyak perpecahan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Sebabnya bermacam-macam. Tetapi apapun yang terjadi, apapun penyebabnya, kita diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita terus belajar firman Tuhan bagaimana tentang persatuan itu. Maka ketika Paulus mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita semua. Paulus ingin menyampaikan pesan yang amat sangat penting bagi kekristenan, yaitu pentingnya persatuan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memandang penting persatuan dalam berjemaat. Paulus memandang penting persatuan dalam komunitas iman Kristen. Paulus memandang penting bahwa kita ini tidak egois. Kita tidak berorientasi hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada sesama kita. Saudara-saudara, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, persatuan itu penting dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri, kita bersama dengan yang lain, kita bersama dengan ibu-ibu yang lain. Kita tidak terpecah belah, kita disatukan dalam satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Memang kita berbeda-beda. Kalau dalam pasal ini dijelaskan ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai perut dan lain sebagainya. Tapi bagaimana semuanya itu berjalan secara harmonis. Mari kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita ini tipe wanita Kristen yang bersatu, yang memahami pentingnya persatuan? Kalau kita memahami pentingnya persatuan, maka kita akan terus berusaha bagaimana kita hidup damai dengan semua orang. Kita akan memahami betapa pentingnya kita mengasihi orang lain. Dan kalau kita bersatu, itu Tuhan mengatakan berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Artinya ada kuasa dari persatuan itu sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi pada kenyataannya kehidupan kita itu seringkali jauh dari apa yang disebut bersatu. Malah justru yang sebaliknya itu tidak bersatu. Sekali lagi, ketidakbersatuan kita, perpecahan kita seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Sangat mungkin itu pembicaraan-pembicaraan yang tidak sengaja kita ucapkan dan itu menyinggung orang lain, melukai orang lain, dan itu membuat persatuan kita menjadi retak. Persatuan kita menjadi renggang, kebersamaan kita menjadi berkurang. Oleh karena itu, wanita-wanita Kristen harus menjaga perkataannya, menjaga apa yang diucapkan,
Sebab kalau yang kita ucapkan sudah keluar dan itu menyakiti orang lain, itu memang susah untuk dipulihkan, membutuhkan waktu, dan di sana kita harus menyatakan permintaan maaf kita supaya persatuan kembali dibangun sedemikian rupa. Baik, mari kita belajar bersatu. Jadi bersatu itu tidak serta-merta atau spontan atau cepat terwujud, tapi persatuan itu harus dibangun secara perlahan lewat sebuah proses, karena untuk bersatu itu bukanlah mudah. Yang kedua, kita akan berbicara soal tantangan daripada persatuan itu sendiri. Apa yang menyebabkan kita tidak bersatu? Kalau kita mau jujur bertanya kepada ibu-ibu yang lain, kepada teman-teman kita, salah satu sebab mengapa orang-orang Kristen di Korintus itu tidak bersatu, sebabnya adalah adanya perbedaan. Perbedaan itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan kita, dan harus kita akui karena kita memang berbeda dalam latar belakang, berbeda dalam hal kemampuan, berbeda secara finansial, berbeda dari apa yang kita punya. Tetapi sebenarnya Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa di tengah-tengah perbedaan itu justru kita harus belajar bersatu. Perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kita kaum wanita untuk bersatu. Mari kita mengatasi perbedaan. Perbedaan tidak bisa dihindari karena kita berasal dari keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, berbeda dalam menasehati, berbeda dalam mendidik, berbeda dalam memberikan motivasi, juga bentuknya juga berbeda. Ada orang tua kita dulu yang mendidiknya dengan keras, mengajarinya dengan kalimat-kalimat barangkali yang tidak terpuji, sehingga kita secara tidak langsung juga mewarisi semuanya itu. Tetapi lewat firman Tuhan malam hari ini, apapun perbedaan kita, biarlah para wanita gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo menyadari penuh dengan perbedaan itu, justru persatuan dan kesatuan kita semakin akrab, semakin kental di dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk menyadari perbedaan kita, tetapi hal yang tidak mudah itu tidak mustahil di hadapan Tuhan. Jika kita berdoa, mampukanlah kami ya Tuhan untuk menerima satu dengan yang lain, maka Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Rahasianya satu, bagaimana kita menerima perbedaan itu, yaitu apa? Mengasihi mereka, mengasihi yang berbeda itu dengan kasih Tuhan. Maka ada sebuah lagu yang sering kita naikkan, kita nyanyikan bagi Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hanya dengan kasih Tuhan kita sanggup menerima perbedaan. Hanya dengan kasih Tuhan kita sanggup menerima mereka. Hanya dengan kasih dan anugerahnya kita sanggup bergandengan tangan. Bergandengan tangan kita pahami tidak harus secara fisik, tetapi hati dan pikiran kita satu tujuan, itu bagian dari bergandengan tangan, itu bagian dari kebersamaan. Kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini, kita akan diperkaya bagaimana kita menjadi satu. Yang ketiga, mengapa kita bersatu? Saya sampaikan dengan tegas,
karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya. Bersatu itu bukan pilihan. Bersatu itu suatu keharusan. Bagaimana satu dengan yang lain harus saling menerima, karena itu adalah perintahnya Tuhan. Kita harus bersatu karena kita adalah orang-orang percaya. Sekali lagi, sekalipun berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda karunia, berbeda-beda talenta yang diberikan kepada kita, tetapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Kalau hal ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kaum wanita yang lain, itu juga yang kita rasakan. Misalnya ada di antara saudara kita, wanita yang lain, ketika kita dengar bahwa mereka sedang sakit, disitulah kita harus mempraktekkan kesatuan itu. Kita harus mendoakan dia, kita harus bersatu, karena apa yang dia rasakan seharusnya itu yang menjadi rasa kita juga. Dengan demikian maka kita semakin akrab, semakin satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, dengan renungan ini kami berharap kita menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda itu apa? Pribadi yang mengutamakan persatuan, pribadi yang tidak egois. Zaman sekarang itu identik dengan hidup secara individualistis. Jadi orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kurang memikirkan orang lain. Kalau kita bicara situasi kondisi kita, dalam situasi bagaimana kita harus mempraktekkan protokol kesehatan, ada virus COVID, Delta, Omikron, dan sangat mungkin ada varian yang lain. Saya mau jujur bahwa sedikit banyak keadaan semacam ini mengurangi persatuan kita. Tetapi saya berharap kepada seluruh kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, supaya kita tetap belajar dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita adalah satu, kita adalah bersama, kita adalah bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai mengikis orientasi kita kepada diri kita sendiri dan lebih berorientasi kepada orang lain. Dengan demikian terciptalah persatuan dan kesatuan. Persatuan itu indah. Maka pemazmur pernah mengatakan, oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Saya mau katakan bahwa ada keindahan yang sangat indah dalam kehidupan ini. Jika kita sanggup bersatu, jika kita hidup dalam persatuan. Justru dalam persatuan itulah kita digerakkan untuk saling menolong. Justru dalam persatuan itulah kita dimotivasi untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian beban hidup kita itu akan menjadi lebih ringan dibandingkan kita berpikir untuk masalah kita sendiri, untuk beban persoalan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bersatu, hidup rukun dengan yang lain, mereka pun juga ikut merasakan persoalan penderitaan kita melalui doa-doa mereka, melalui komunikasi mereka dengan kita, melalui mungkin hubungan lewat WhatsApp, lewat yang lain. Oleh karena itu, mari kita terus bersatu di dalam Tuhan. Dan saya katakan yang paling terakhir, kita bisa bersatu, kita bisa menerima yang lain, kita bisa sanggup menerima perbedaan, dan kita sanggup hidup dalam persatuan ketika kita bersandar penuh kepada Allah dan anugerahnya
dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hanya oleh kasih-Nya, hanya oleh anugerah-Nya, hanya karena pertolongan Tuhan, kita sanggup hidup bersatu di dalam Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling menolong. Itulah makna dari persatuan. Amin. Kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kaum wanitamu siap untuk hidup dalam persatuan, sebab kami tahu kuasa dari persatuan itu sendiri. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak bisa hidup bersatu dalam persatuan, sebab kami memiliki kecenderungan untuk egois, memikirkan diri kami sendiri. Tetapi lewat firman-Mu kami yakin bahwa kami sanggup bersatu. Lewat anugerah-Mu, lewat kasih-Mu, kami sanggup mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kami sendiri. Terpujilah Tuhan, memberkati seluruh wanita-Mu, memberkati kami hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, dan saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti amplop tersebut bisa dibawa untuk diberikan di ibadah raya hari Minggu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan yang boleh memberkati kami dan mengajari kami untuk kami boleh hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Dan Kau yang memberkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, biar kiranya Engkau pakai lebih lagi di dalam pelayanannya dia dan kehidupannya hamba-Mu ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan Bapak, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini boleh menjadi memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, dan Engkau juga yang memberkati tangan-tangan ibu-ibu yang boleh memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Yesus, ini doa dan kerinduan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita secara online sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan di masa-masa yang sangat menakutkan ini. Kami kaum wanita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan sekali lagi kami dimampukan untuk hidup dalam persatuan di tengah-tengah kesulitan ini. Sekarang biarkanlah kami mengakhiri persekutuan kami dengan keyakinan yang penuh bahwa Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami dalam situasi dan kondisi apapun juga. Bahkan sedetik pun Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu iya dan amin, keluar dan masuk kami sekarang dan selama-lamanya ada di dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa sekali lagi, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesanggupan untuk kami bersatu, dan berikan kami kekuatan untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih dimanapun kami kaum wanita berada, kami selalu bersama dengan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri persekutuan wanita secara online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.